Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita malam hari ini berjumpa lagi di pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto Marsulu. Kita masih akan melanjutkan topik yang terdahulu, hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Malam hari ini masuk ke sesi yang keempat. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Okada. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Mari satukan hati di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami terima kasih atas kesempatan malam ini kami boleh terima untuk pelajaran kitab suci oleh Bapak Seto. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami terima malam ini. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam pelajaran ini. Santo Stefanus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Okada. Sama-sama Pak. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Malam ini kita akan lihat apa yang dikatakan oleh para guru hikmat tentang kesejahteraan hidup. Dan kita akan banyak menggunakan kitab Amsal ya, untuk melihat apa yang mereka ajarkan, apa yang diajarkan oleh guru-guru hikmat berkaitan dengan ya hidup yang sejahtera. Nah, kalau bicara tentang hidup sejahtera menurut atau dalam kitab Amsal, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini urusannya bukan perkara 1 tahun atau 2 tahun, tetapi ini urusan tentang ya mempersiapkan masa depan gitu ya. Jadi kitab Amsal ini Bapak Ibu ditulis untuk anak-anak muda. Mereka diajak untuk belajar hikmah, dan kemudian tujuan yang mereka arah itu ya, itu adalah hidup yang sejahtera. Dan supaya orang bisa hidup sejahtera, ada yang perlu diingat. Ingat ya, orang yang sejahtera itu punya banyak keuntungan. Dan ini memberi motivasi supaya orang mengusahakan hidup yang sejahtera, khususnya sekali lagi anak-anak muda. Dan untuk memperoleh kesejahteraan, orang harus belajar hikmat. Tapi belajar hikmat itu bukan soal saya baca buku, lalu kemudian saya menjadi sejahtera. Bukan itu. Hikmat merupakan seni dalam menjalani kehidupan. Dan kalau orang mempelajari hikmat, lalu hidup sesuai dengan hikmat, maka yang akan diperoleh itu adalah kesejahteraan dalam hidup. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang bisa membuat orang itu jatuh nanti. Bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dari sisi yang lain. Nah, kemudian begini, walaupun guru-guru hikmat itu mengajak supaya orang hidup menurut hikmat dan memperoleh kesejahteraan, tapi itu tidak berarti mereka mengabaikan orang-orang miskin. Mereka justru menganjurkan supaya orang memperhatikan orang-orang miskin. Nah, itu ringkasannya begitu. Nah, sekarang begini. Silahkan membuka kitab Amsal dan silahkan ke bab 3.
Amsal bab 3 ya. Silahkan ke ayat 1 dulu. Amsal bab 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Perhatikan sapaan di awal kalimat di ayat 1. Hai anakku. Nah, kalau sapaannya saja anakku, ini kan nggak mungkin yang disapa umur 60. Kalau yang disapa umur 60, disapa dengan anakku, nah, itu bapaknya terus umur berapa? Kemudian, perhatikan, umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkan kepada. Kalau kamu mendengarkan ajaranku, kalau kamu hidup menurut apa yang aku sampaikan kepadamu, maka perhatikan ya, umurmu akan panjang nanti. Nah, ini tanda yang sangat jelas bahwa kitab ini, nasihat-nasihat ini untuk anak-anak muda. Kemudian ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. 13, perhatikan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Jadi kalau orang memperoleh hikmat, ingat ya, hikmat itu mahal sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan emas atau perak nilainya. Kemudian ayat 15. Iya, ini hikmat ya. Lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kalau orang memperoleh hikmat, ya, ini nilainya tidak bisa dibandingkan dengan permata. Bahkan apa yang diinginkan oleh manusia tidak akan bisa menyamai. Ini betapa bernilainya hikmat itu. Kenapa kok begitu? Lihat ke ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Nah, sekarang lihat. Kenapa hikmat itu begitu bernilai? Hikmat itu begitu bernilai karena, lihat, dia memberikan, membuat orang mempunyai umur panjang. Bukan hanya itu, hikmat juga akan memberikan kepada orang yang memilikinya kekayaan dan kehormatan. Jadi orang yang memperoleh hikmat akan menerima macam-macam ini ya. Yang pertama, umurnya akan panjang. Dan kemudian, dia akan memiliki kekayaan, dia akan punya harta benda. Dan kemudian di dalam masyarakat, ia akan menjadi orang yang dihormati. Belum selesai, orang yang memiliki hikmat itu akan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan hidupnya akan sejahtera. Nah, ini
bisa dikatakan ada di bagian awal dari kitab Amsal ya. Ini seruan atau ajakan supaya orang belajar hikmat. Kalau orang mempelajari hikmat, keuntungannya luar biasa. Perhatikan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berlimpah dengan kekayaan, dan kemudian kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, dan yang berikutnya, keadaan yang seperti itu akan membuat orang berbahagia sampai usianya lanjut. Bapak Ibu silahkan membayangkan nasihat seperti ini disampaikan kepada anak-anak muda. Dan ini akan menjadi motivasi bagi mereka supaya mereka bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, belajar hikmat, dan hidup menurut hikmat itu. Nah, kemudian kita lanjut. Disampaikan juga di dalam kitab Amsal ini ya, kekayaan itu memberikan keuntungan kepada orang yang memilikinya. Sekarang silahkan membuka ini kitab Amsal bab 10. Amsal 10 lihat ke ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kalau membaca Amsal, sekali lagi Bapak Ibu harus ingat, semuanya adalah nasihat untuk anak muda. Jadi jangan sampai kita membaca ayat ini untuk menilai orang lain. Untuk menilai orang kaya, ini untung, ini begini. Orang itu miskin, makanya begini-begini. Enggak. Bapak Ibu tolong mengingat dulu ya, waktu masih kecil. Kalau ada anak yang malas belajar, disuruh ngapain juga malas, pernah nggak dengar omongan, mau jadi apa kamu nanti? Gitu. Pernah dengar omongan kayak gitu nggak? Ini ngomong sendiri saya. Yang mengatakan nanti ya pernah Pak akan memberikan. Pada akhirnya kita hanya akan memelihara apa yang kita cintai. Kalau sampai ada nasihat yang seperti itu, teguran malahan ya. Seringkali urusannya kan soal kesejahteraan hidup sebenarnya. Nggak mau sekolah, mau jadi apa besok. Diajak untuk bekerja, nggak mau juga, malas juga. Mau jadi apa? Urusannya soal kesejahteraan. Nah, sebaliknya, kalau kamu rajin, ya belajar, sekolah, nanti akan dapat kerjaan, belajar bekerja, belajar berusaha, nanti jadi orang yang sukses. Ini kan ada tujuan. Jadi orang yang memiliki banyak kekayaan. Kenapa? Anak-anak dari kecil diajak, diingatkan supaya nanti jadi orang yang sukses. Dan sukses pertama kali urusannya dengan soal kekayaan. Karena kekayaan memberikan banyak keuntungan kepada orang yang memiliki. Nah, sekarang begini. Kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Harta yang dimiliki oleh orang kaya itu menjadi seperti benteng bagi mereka. Maksudnya apa? Menjadi tempat untuk berlindung. Menjadi tempat untuk berlindung. Nah, kemudian hal yang senada Bapak Ibu temukan di bab 18, Amsal 18. Lihat ke ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Seperti tembok yang tinggi menurut harapannya, menurut anggapannya.
Nah, bayangannya begini, ini di zaman kuno, kota-kota didirikan di atas bukit, dikelilingi oleh tembok benteng. Ya. Kemudian kalau ada musuh datang, maka penduduk kota itu akan masuk ke dalam kota, gerbang akan ditutup. Pengawal berjaga, para prajurit jaga di tembok benteng. Nah, orang yang berlindung di dalam tembok kota itu akan tinggal aman. Seperti itu kekayaan untuk orang yang memilikinya. Ambil contoh ya, Bapak Ibu, nih kalau yang sebaliknya kan, yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Keadaan miskin membuat orang benar-benar menghadapi kesulitan. Misalnya, apa kesulitan yang dihadapi oleh orang di zaman kuno? Kalau bicara tentang penyakit, sudah ada penyakit di zaman dulu ya. Tetapi kemudian penyakit bisa menimpa siapa saja dan belum ada pemahaman, kemampuan, pengobatan seperti yang kita alami sekarang. Jadi kalau di zaman kuno, yang bisa menjadi gangguan itu adalah kelaparan. Bagaimana kalau orang kaya dan orang miskin sama-sama menghadapi kelaparan? Bapak Ibu silahkan mengingat ini ketika Elia disuruh pergi ke Sarfat itu ya. Di Sarfat dia ketemu seorang janda. Waktu itu kelaparan merajalela karena kekeringan yang panjang. Lama hujan tidak turun. Nah, Elia minta makan kepada janda ini. Tapi kemudian janda ini mengatakan, dia hanya memiliki segenggam tepung, sedikit minyak, dan dia sedang mencari kayu bakar. Setelah ngumpulin kayu bakar, dia akan pulang, memasak tepung yang masih ada, udah, makan, sesudah itu ngapain? Nunggu mati. Ini resiko jadi orang miskin di zaman itu. Tidak punya makanan, dan kalau orang tidak punya makanan, orang bisa mati kelaparan. Tapi kemudian kan Elia menolong sehingga gandum, tepung, dan minyak tidak habis. Bandingkan dengan keadaan Yakub misalnya. Yakub dan anak-anaknya. Sama ketika menghadapi kelaparan. Yakub juga menghadapi kelaparan. Dia dan keluarganya harus berhadapan dengan kelaparan hebat di Kanaan. Tetapi keluarga Yakub bisa menghadapi situasi yang sulit ini. Dia, Yakub ini ya, menyuruh anak-anaknya, 10 orang, berangkat ke Mesir, bawa uang untuk membeli gandum. Nah, kemudian dengan gandum yang mereka beli itu, ya mereka bisa bertahan menghadapi masa kelaparan. Karena Yakub punya banyak uang, dia bisa pergi ke Mesir membeli gandum. Dan dengan persediaan gandum yang dia punya, mereka ini, Yakub dan keluarganya, bisa bertahan menghadapi kelaparan, kekeringan. Nah, kemudian, begini, kalau sama-sama menghadapi pengepungan akibat ini ya, gangguan dari musuh. Musuh datang lalu mengepung. Orang yang di dalam kota itu hanya bisa bertahan kalau jumlah makanan yang mereka miliki cukup. Sejauh makanan masih ada, mereka bisa bertahan. Tapi kalau makanan sudah tidak ada lagi, mereka tidak akan bisa bertahan. Nah, sekarang untuk contoh, kita lihat, sebentar saya pilih teksnya. Dua Raja bab 18.
2 Raja 18. Di 2 Raja 18, tolong lihat ke ayat 26 sampai dengan 29. Baik, supaya enggak ini tolong dibacakan siapa yang bersedia membaca, silahkan. Dua Raja 18. 26 sampai 29. 26 sampai 29. Ya, boleh saya baca, Pak. Silahkan. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung. Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Demikianlah. Ini situasi kalau satu kota terkepung. Ada bahan makanan di dalam kota. Ada sumber air di dalam kota. Tapi di luar kota, di luar tembok kota, itu musuh mengepung. Sehingga tidak mungkin mereka keluar. Keluar berarti mati. Kalau nggak mati, dijual jadi budak. Jadi orang bertahan di dalam kota sejauh bahan makanan masih ada. Kalau bahan makanan sudah tidak ada lagi, maka ini yang bisa terjadi. Makanan yang tidak wajar. Dan begini, yang akan paling cepat kehabisan bahan makanan itu adalah orang-orang miskin yang ada di dalam kota. Tentu saja begitu. Nah, sekarang pindah ke 2 Raja bab 6. Dua Raja bab 6. Tolong baca ayat 24 sampai dengan 29. 24 sampai dengan 29. Silahkan. Saya baca, Pak. Ya, silahkan, Pak. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu, Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepunginya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati
berharga 5 sikal perak. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku yang laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakku supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Demikianlah sabda Tuhan. Lihat situasinya ya, kota Samaria dikepung. Ada kelaparan hebat, lalu duit ada, bahan makanan yang enggak ada. Kepala keledai aja mahal sekali. Kemudian nggak tahu ini kotoran merpati ini mau buat apa. Kemudian ini yang bisa juga terjadi. Kanibal ya. 2 orang perempuan janjian, hari ini kita makan anakmu ya. Besok berikutnya kita makan anak saya. Gitu. Jangan tanya, biasanya dibumbu apa kalau kayak gini, enggak tahu saya. Tapi ini situasi yang sangat berat, situasi yang sangat sulit. Bisa diandaikan 2 perempuan ini sama-sama janda. Ya. Dan mereka orang yang paling lemah secara ekonomi. Mereka paling cepat kehabisan bahan makanan. Baik, ini sama-sama ngomong Samaria. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Amos ya. Tolong buka kitab Amos bab 4. Tolong dibacakan ayat 1 sampai dengan 3. Amos 4, 1 sampai dengan 3. Saya baca, Pak ya. Ya, Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. baik. Begini, perhatikan ayat 1 ya, yang mengatakan, jadi lembu-lembu Basan ini berkata kepada tuan mereka, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tentu Bapak Ibu, Amos tidak ngobrol, tidak bicara, tidak mengecam sapi. Ya. Amos tidak bicara kepada lembu. Lalu kepada siapa? Di zaman Perjanjian Lama, itu istri kan dipandang sebagai milik suami. Walaupun di rumah bisa berkuasa ya, tetapi dalam struktur sosial, mereka milik suami, mereka satu level dengan budak. Nah, mereka memanggil suaminya dengan sebutan tuan. Jadi yang dimaksudkan ini adalah istri orang-orang kaya yang tinggal di kota Samaria. Apa yang mereka lakukan? Minum, pesta.
Dan karena kebiasaan mereka adalah makan, minum, pesta, maka badan mereka terbentuk. Bentuknya seperti apa? Seperti di ayat 1. Seperti lembu basan. Lembu basan itu satu tempat yang subur, cocok untuk peternakan. Jadi karena tempatnya subur, kemudian ya rumputnya bagus, digunakan untuk ternak lembu. Nah, lembu yang dipelihara di situ gemuk-gemuk gitu kan. Amos menyapa orang-orang kota Samaria, para perempuan kaya di Samaria, dengan sebutan ini. Lembu-lembu basan. Nah, mereka nanti ketika terjadi penyerbuan terhadap kota Samaria, mereka ini termasuk yang bertahan. Badan mereka masih bisa bertahan. Makanya mereka akan ditawan untuk dijual sebagai budak atau dibawa untuk menjadi budak di negeri yang menaklukkan mereka. Nah, sekarang begini, kembali, untuk orang kaya, kekayaan itu adalah kota yang kuat. Maksudnya, ketika terjadi kelaparan, kekayaan menolong mereka menghadapi kelaparan. Kelaparan karena alam, itu yang kita lihat di ini, perempuan Sarfat dan keluarga Yakub yang pergi ke Mesir ya. Kelaparan yang lain itu bisa terjadi karena serbuan musuh. Ketika musuh datang dan mengepung kota mereka, yang akan paling cepat menderita itu adalah orang-orang miskin. Karena mereka paling tidak punya stok bahan makanan. Kalaupun ada stok, mereka paling sedikit. Nah, orang-orang yang memiliki banyak kekayaan, mereka punya banyak makanan, bahan makanan mereka melimpah. Sehingga ketika mereka harus menghadapi pengepungan dari musuh, maka yang akan bertahan lebih lama itu adalah orang-orang kaya. Itu maksudnya kalau dikatakan di Amsal bab 10 tadi, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Nah, ini cukup untuk melihat Bapak Ibu perbandingan dengan kota ini. Kekayaan itu menjadi perlindungan. Nah, kemudian sekarang kita lihat gini. Walaupun orang kaya dan orang miskin itu sama-sama kerja keras, sama-sama berusaha, nasibnya bisa beda. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Yesus bin Sirah. Yesus bin Sirah. Bab 31. Ayat 3 dan 4. Silakan dibacakan. Sirah 31, ayat 3 dan 4. Saya ya Pak. Iya, silakan. Orang kaya bersusah payah, sementara hartanya bertambah, dan apabila berhenti, ia limpah mewah. Sebaliknya, orang miskin bersusah payah oleh sebab nafkahnya berkurang, dan kalau berhenti, ia serba kekurangan. Jelaskan maksudnya.
Orang kaya, orang miskin sama-sama bersusah payah. Ya, dan ketika bersusah payah, hartanya bertambah, nambah banyak. Kalaupun kemudian ia berhenti bekerja, dia sudah punya cukup banyak hasil. Singkatnya, orang kaya kerja keras bisa menghasilkan banyak tabungan gitu ya. Tapi kalau orang yang miskin bekerja, coba lihat. Sebaliknya orang miskin bersusah payah oleh sebab nafkahnya berkurang. Orang miskin bekerja keras untuk apa? Cari nafkah, cari makan. Kemudian, kalau ia berhenti bekerja, yang akan terjadi dia adalah kekurangan makan. Jadi sama-sama bekerja keras, hasilnya bisa ini berbeda. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ini bisa menjadi motivasi kan, mengingatkan kalau anak-anak muda menjalani hidup, perhatikan, jangan sampai kamu miskin. Karena kalau kamu miskin, kamu yang akan menderita nanti. Belum selesai. Kembali ke kitab Amsal sekarang. Kembali ke Amsal, lalu kita ke bab 14. Ayat 20. Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Nah, sederhana saja kan? Orang miskin itu dibenci, bahkan oleh temannya sendiri. Tapi kalau orang kaya, dia akan punya banyak sahabat, gitu ya. Berikutnya, kita beralih ke Amsal 19. Amsal 19, lihat ke ayat 6. Dan 7. Amsal 19, 6 dan 7. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Ya, perhatikan yang ayat 7 aja dah. Ini yang lebih gampang dipahami kan. Orang yang miskin itu dibenci oleh saudaranya. Sahabat-sahabatnya, apalagi saudara saja membenci, apalagi sahabat. Dan kemudian orang miskin itu mengejar mereka, mengejar saudara, mengejar sahabat-sahabatnya, memanggil mereka. Tetapi mereka, saudara dan sahabatnya, nggak ada yang mau mendekat. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, ini bukan ejekan untuk orang miskin ya. Ini bukan ejekan, bukan. Dan ini bukan menilai orang kaya dan orang miskin. Ini menunjukkan situasi yang memang ada di dalam masyarakat. Khususnya di zaman dulu. Di zaman sekarang ada juga yang kayak gini. Ya. Oh, kekayaan menambah banyak sahabat. Tapi kemudian kalau orang miskin, sahabat-sahabatnya pergi. Kenapa kok pada pergi? Malu temannya miskin. Males. Ini kalau tiap kali datang orang ini pasti minjem duit gitu. Nah,
Ini menjadi peringatan untuk anak-anak muda. Kamu jangan menjadi miskin. Kalau kamu sampai miskin, lihat, kamu tidak akan punya teman. Itu maksudnya begitu. Yesus bin Sirach bicaranya lebih serius sebenarnya. Balik lagi ke Yesus bin Sirach ya. Jadi Amsal dan Yesus bin Sirach kita bolak-balik. Sirach bab 13. Sirach 13, tolong bacakan ayat 21 sampai dengan 23. Manakala seorang yang kaya menjadi goyah, niscaya ia ditopang teman kawannya. Tetapi kalau seorang yang lemah sampai terjatuh, maka ia malah didepak oleh teman kawannya. Manakala orang kaya tersandung, niscaya banyaklah penolongnya. Dan meskipun ia mengucapkan yang bukan-bukan, namun dinyatakan benar. Tetapi manakala orang miskin tersandung, ia pasti ditegur juga. Dan meskipun berbicara dengan bijaksana, namun tidak diberi tempat. Bila mana orang kaya berbicara, maka semua berdiam diri serta memuji-muji perkataannya setinggi langit. Sebaliknya, bila mana orang miskin berbicara, lalu orang berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Dan kalau ia tergelincir, maka ia direbahkan sama sekali. Ya, ini lebih keras lagi sebenarnya, tetapi sama saja. Bin Sirach mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. Tidak memberi penilaian, tidak mengatakan yang kaya itu baik atau jahat, tidak mengatakan yang miskin itu baik atau jahat. Lihat ke ayat 21 dulu. Kalau ini orang kaya ya, kalau dia goyah, ya teman-temannya akan menopang dia. Kalau orang kaya itu punya ada masalah, temannya ada yang bantu. Tapi kalau sampai terjadi yang sebaliknya ya, orang lemah jatuh, malah didorong sekalian oleh temannya gitu ya. Kalau ada orang kaya tersandung, yang nolong banyak. Dan kalaupun orang kaya itu ngomong macam-macam, banyak orang yang akan percaya. Tapi kalau orang miskin yang tersandung, ini malah dia dinasihati, ditegur, dinasihati gitu ya. Kalaupun dia bicara benar, tidak akan didengarin. Ini situasi yang dialami oleh orang miskin dan orang kaya. Lalu dari sini semua orang akan melihat, susah ya jadi orang miskin, enak ya jadi orang kaya. Jelaskan ini menjadi motivasi. Motivasi apa? Ya jangan sampai kamu miskin. Dan Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang masih sama kan? Masih sama. Nah, nggak ada orang tua yang mengatakan nggak usah sekolah. Hemat. Biar papamu, mamamu nggak usah mikirin kamu biaya sekolahmu. Besok gede jadi pengemis juga nggak apa-apa. Itu di jalan banyak pengemis, masih hidup juga mereka semua. Nggak ada yang ngomong gitu kan. Sampai sekarang pun orang menghendaki supaya anak-anaknya jadi orang kaya. Sudah ngomong langsungan begitu. Sejahtera. Tentang kekayaan, kesejahteraan kita sudah mendiskusikannya. Kemudian, sekali lagi, Ya, Pak.
baik Amsal maupun Sirah, itu tidak memberi penilaian atau memandang rendah orang miskin dan memuji-muji orang kaya dan kekayaan. Enggak, coba lihat ke ayat 24. Memang kekayaan adalah baik kalau tiada dosa sertanya. Tetapi kemiskinan adalah buruk menurut anggapan orang fasik. Hanya orang fasik, orang jahat saja yang memandang kemiskinan itu ini jelek. Nah, jadi yang balik lagi tidak menilai, tetapi menggunakan pemahaman atau pengalaman menjadi kaya dan menjadi miskin sebagai motivasi untuk mengusahakan kekayaan dan kesejahteraan. Nah, kemudian sekarang begini, kalau orang mau jadi kaya, dia harus belajar hikmat dan hidup menurut hikmat itu. Hikmat itu adalah seni dalam menjalani kehidupan. Hikmat itu menyangkut pemahaman tentang hukum yang berlaku dalam dunia manusia. Jadi ada pemahaman tentang hukum dalam dunia manusia. Dan kemudian setelah memahami, ya hidup menurut hukum itu. Nah, sekarang begini yang dimaksudkan hukum dalam kehidupan manusia. Kita ngomongin kekayaan saja ya. Kita ngomongin kesejahteraan. Bapak Ibu tolong mengingat peribahasa dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada gula, ada semut. Itu ngomongin apa? Di mana ada kursus kitab suci, di situ orang pada datang gitu. Nah, bukan itu yang dimaksud. Ya kan? Adanya gula digunakan untuk membicarakan tempat, situasi yang mendatangkan keuntungan atau kekayaan. Kalau ada tempat yang seperti itu, pasti akan ada banyak orang datang. Itu hukumnya begitu. Hukumnya seperti itu. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya. Pernah ada ide untuk jualan material, tapi di tengah hutan enggak? Ya enggak ada. Bapak Ibu mau jualan material gitu aja. Milih tempat kan? Oh, di Glodok itu ada orang jualan material apa enggak? Pasar Baru, Mangga 2, Tanah Abang. Orang akan memperhatikan yang cocok untuk jual material di mana, gitu kan? Itu ada hukumnya. Di tempat-tempat di mana orang masih membangun rumah, di situ cocok untuk jualan material. Hukumnya kan begitu. Nah, sekarang begini, selama Bapak Ibu menjalani kehidupan, pernah nggak ketemu orang malas yang sukses? Saya tidak mengatakan orang kaya yang orang malas yang kaya. Maksudnya orang bisa menjadi kaya karena warisan kan? Ya, tapi bukan itu. Yang dimaksudkan bukan itu. Itu yang kaya bapaknya, bukan dia. Karena paham bahwa tidak akan ketemu orang malas yang berhasil dalam hidup, maka Bapak Ibu dari kecil kita diajari untuk tekun kerja kan. Kemalasan tidak akan mendatangkan kekayaan. Itu hukumnya. Kalau dibalik, hanya orang yang mau bekerja keras akan sukses dalam hidup. Itu hukum yang berlaku dalam kehidupan. Nah, orang bijaksana tahu hukum itu. Dan kemudian menjalani hidup sesuai dengan hukum itu. Maka yang kemudian dia lakukan adalah ya menghindari kemalasan, kerja keras.
Kalau mau berhasil di dalam usaha misalnya, tidak bisa saya tidak tahu segala hal-hal yang misalnya mau jualan apa ya, jualan kopi. Kalau mau jualan kopi, orang harus belajar dulu tentang perkopian kan. Nggak bisa tiba-tiba orang udah punya ide bikin kopi, minum kopi aja nggak pernah, jualan kopi. Ya kacau. Orang pasti harus belajar dulu kalau mau usaha. Nah, ini sama, hukumnya kan begitu. Orang yang tidak tahu apa-apa mengenai bidang usahanya akan gagal dalam usaha itu. Ini yang umum ya, pada umumnya ya. Kalau ada yang istimewa ya bisa jadi ada. Nah, guru-guru hikmah itu memahami dan mengajarkan orang tidak akan hidup sejahtera kalau dia malas. Karena itu, di dalam kitab Amsal, kita akan menemukan banyak nasihat untuk menghindari kemalasan. Misalnya begini, silahkan ke Amsal 22. Balik ke Amsal ya. Dua 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Dulu tidak ada blogger, dulu beberapa tahun yang lalu kan profesi blogger. Tidak ada YouTuber, tidak ada WFH. Orang kalau bekerja itu berarti keluar rumah ke ladang. Ya. Berarti semua harus keluar ke ladang, ke padang penggembalaan. Kerja itu sama dengan pergi keluar. Orang malas itu bilang di luar ada singa. Kalau aku keluar, nanti aku bisa diterkam singa. Jadi maaf ya, aku nggak keluar rumah. Kalau Bapak Ibu yang ketemu anak kayak gini, Bapak Ibu kan jawab apa? Emangnya singa cuma naksir sama kamu gitu ya. Banyak orang lain semua kerja di luar dan kamu mengatakan kalau aku keluar rumah nanti aku diterkam singa. Tapi begini, Bapak Ibu, tolong amati ya. Kalau pernah malas, kalau pernah ketemu orang malas. Salah satu ciri orang malas itu adalah suka, sering, biasa mengungkapkan alasan untuk tidak mengerjakan. Dan tidak ragu-ragu untuk menyampaikan alasan termasuk yang tidak masuk akal sekalipun. Benar apa enggak? Orang malas nyari alasan untuk tidak bekerja. Dan dia tidak malu untuk mengungkapkan alasan-alasan yang tidak masuk akal sekalipun. Kemudian 26:14. 26:14. Oh, sebentar. 26, 13 sampai dengan 16. Nyinggung orang malas semua ini. (26, 13 sampai dengan 16). Berkatalah si pemalas, ada singa di luar, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya,
Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ini lagi ciri-ciri orang malas ini. Ayat 14. Pintu berputar pada engsel. Bolak-balik situ aja kan ya. Pintu itu kan cuma begitu, buka, tutup. Enggak, ya cuma gitu saja. Orang malas. Kayak gitu. Kalau berhubungan dengan tempat tidur. Orang malas tidak akan pernah jauh dari tempat tidur kan. Senangnya tidur. Nah, kemudian lihat yang berikutnya. Tolong diperagakan. Si pemalas mencelupkan tangan ke dalam pinggan, mau ngambil suap makan. Tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulut. Tangannya sudah ke piring, mau ngambil nasi untuk disuapkan ke mulut. Tapi begitu tangannya sampai ke piring, sudah megang nasi, dia terlalu lelah untuk membawa tangannya ke mulut untuk menyuapkan nasi itu. Itu orang malas. Nah sekarang gini, Bapak Ibu pernah ketemu orang malas tapi rajin mandi? Orang malas yang senang mandi. Kayaknya ibu-ibu yang lebih paham tentang ini kali. Orang yang malas itu akan malas juga untuk mengurus dirinya sendiri. Maksudnya begitu. Untuk urusan pribadi, urusan sendiri, urusannya sendiri saja, dia akan malas. Tapi kalau ngomong, bisa jadi hebat sekali mereka. Pernah ketemu apa enggak? Ini orang yang rajin kerja itu dia malah diam saja kerja. Tapi orang malas, malah bisa ngasih nasihat macam-macam. Banyak bicara, banyak ngomong, seolah-olah dia bisa ngerti macam-macam hal. Nah, itu ciri orang malas. Balik ke bab 10. Amsal bab 10. Lihat ke ayat 26. Amsal 10, 26. Apa yang dikatakan di situ? Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Baik, sekarang Bapak Ibu yang punya karyawan, Bapak Ibu yang punya pegawai atau punya bawahan, ya. Anak buah Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu malas. Malas. Inisiatif nggak ada. Kalau kerja nunggu disuruh. Dan kalaupun disuruh, tidak segera mengerjakan perintah. Kalau Bapak Ibu punya karyawan kayak gitu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bonusnya akan digandakan nanti di akhir tahun? Tidak akan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Senang melihat karyawan yang malas? Senang apa risih? Terus diapain? Bisa jadi akan diberhentikan. Sekarang begini, kiasan yang digunakan. Cuka bagi gigi. Saya tidak tahu situasinya seperti apa kalau gigi kena cuka. Ini rasanya gimana gigi kena cuka?
ngilu. Kemudian apa yang dilakukan ketika orang ngilu? Malah dicecap, dirasa-rasa ngilu gitu, kayak apa gitu. Apa yang dilakukan ketika gigi kena cuka? Tahan? Ngerasain? Enggak. Cepat-cepat akan mencari sesuatu supaya ngilunya cepat hilang. Kemudian, mata kena asap. Rasanya gimana mata kalau kena asap? Mata akan perih, dan Bapak Ibu sehebat apapun kaki, ya, tapi kalau mata sudah kena asap, kaki bisa berhenti jalan, ya. Lalu apa yang dilakukan kalau mata kena asap? Tangan akan bergerak, ngucek mata. Dua kiasan ini menggambarkan betapa risihnya dan pengen menyingkirkan kalau situasinya adalah seorang memiliki pegawai atau karyawan yang malas. Nah, kemudian sekarang begini. Ini juga memberi motivasi loh ya. Jangan harap kamu mendapatkan pekerjaan. Jangan harap ada orang yang menyuruh kamu bekerja dan memberi upah kalau kamu malas. Orang yang malas tidak akan mendapatkan tempat di dalam pekerjaan. Tidak akan ada yang mau mempekerjakan. Juragan ketemu anak buah malas, pasti akan risih dan ingin menyingkirkan. Nah, itu yang terjadi kalau punya ini karyawan yang malas. Pindah ke Amsal 24. Ayat 30 sampai dengan 34. Amsal 24, 30 sampai dengan 34. Silahkan. Dua 24, 30, 34. Siapa berkata, Oh, bukan. 24. Ayat 30. Amsal 24. Ya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidak sebentar lagi, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Baik, lihat ayat 30 dan 31. Ini nasib dari ladang dan kebun anggur dari orang yang malas. Jadi situasinya kayak gitu. Ditumbuhi onak, jeruju, kemudian temboknya roboh. Kenapa? Orang malas ini kalau punya kebun anggur, punya ladang, enggak akan diurus. Gulma tidak disiangi. Tanaman-tanaman pengganggu dibiarkan gitu saja. Dan efeknya nanti ya hasil tidak akan maksimal. Kenapa mereka berlaku seperti itu? Kalau lihat ayat 32, kemudian ayat 33,
Orang malas kan senang tidur. Waktunya habis untuk tidur. Efeknya apa? Dia akan tidak punya apa-apa. Lihat, kalau sampai ada orang yang malas, maka siap-siap saja. Kemiskinan akan datang seperti seorang penyerbu, dan kekurangan akan datang seperti orang yang bersenjata. Kalau sampai orang menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan, ya ini yang akan bisa terjadi. Nah, terus harusnya bagaimana? Ya, hindari kemalasan. Sekarang pindah ke Amsal bab 6. Amsal bab 6. Lihat ayat ayat 6 sampai dengan 8. Oh, sebentar, bisa lanjut ini. Sampai ayat 11. Amsal bab 6, ayat 6 sampai dengan 11. Silakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, ini orang atau anak-anak muda diingatkan. Lihat sapaan di ayat 1 ya, hai anakku. Jangan berlagu malas, tapi belajarlah dari semut. Jadi guru bijaksana, guru hikmat memperhatikan binatang juga ya, merhatiin semut. Apa yang dilakukan oleh semut? Di musim panas, di musim panen, mereka mengumpulkan makanan. Mereka bekerja di musim panas, mengumpulkan makanan. Dan ini menjadi cadangan makanan bagi mereka, sehingga ketika musim dingin, mereka bisa bertahan. Mereka tetap punya makanan, biarpun ya mereka tidak bisa pergi mengumpulkan makanan, mereka punya stok makanan. Nah, harusnya begitu. Jangan malas, tapi kerja keras. Hanya orang yang bekerja keras, yang akan bisa berharap menjadi orang kaya. Dan ingat, kekayaan itu adalah ya benteng untuk orang yang memilikinya. Bapak Ibu, saya tidak memberi nasihat kepada Bapak Ibu ini ya. Saya mengajak Bapak Ibu membaca apa yang disampaikan oleh kitab Amsal. Jadi jangan salah alamat nanti. Baik, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Narto. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin. Ada? Terlalu gampang belajarnya ya. Pak Okada mau tanya Pak? Iya. Jadi nggak bisa tanya, dibilang terlalu gampang. Aduh, gimana ya? Boleh tanya nggak ya? Ya bicara saja, sampaikan. Ya, yang tadi ayat 11, Amsal 6:11 yang kekurangannya seperti orang yang bersenjata, maksudnya seperti apa ya, Pak? Orang
kekurangan gini. Ini personifikasi ya. Kalau kamu malas, perhatiin ya, nanti kemiskinan akan datang seperti seorang yang menyerbu. Kalau kamu malas, tidak mau bekerja, maka kekurangan akan datang seperti orang yang bawa senjata. Nah, ini kekurangan, ini sama dengan kemiskinan. Orang yang berkekurangan sama dengan orang miskin, gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau orang tidak mau bekerja keras, maka hidupnya akan miskin. Kalau orang tidak mau bekerja keras, maka nanti hidupnya akan berkekurangan. Tapi jangan dibalik, orang miskin pasti malas. Tidak ada yang seperti itu di kitab Amsal ya. Tidak ada. Jadi, kalau kamu tidak mau bekerja keras, ya siap-siap saja. Kemiskinan akan datang. Kamu akan miskin. Kalau kamu tidak bekerja keras, siap-siap nanti. Kamu akan menghadapi kekurangan. Nah, kalau di zaman dulu, kalau kamu tidak mau mengolah tanah, siap-siap. Kamu pasti nggak akan punya makanan. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau nasihat seperti ini untuk Bapak Ibu sudah nggak berlaku lagi, sudah ngelewat semua. Maksudnya orang yang bersenjata atau apa ini? Orang yang datang kayak mau ngerampok itu, Pak. Orang yang datang bawa pedang. Ya, baik-baik. Begitu maksudnya. Baik. Orang yang seperti musuh yang menyerbu, seperti orang yang bersenjata mau menyerang itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Itu akan membuatnya sengsara gitu. Gitu saja maksudnya. Jelas sekali lagi ini nasihat bukan untuk Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kita bisa belajar. Orang dulu begini ya caranya memberi nasihat. Satu. Kemudian yang berikutnya, para guru hikmat itu mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang ada di dalam kehidupan, dan kemudian dia menyampaikannya dalam bentuk pengajaran. Tujuannya apa? Supaya generasi muda itu belajar. Dan kemudian pada akhirnya tujuannya ya supaya anak-anak muda itu nanti hidupnya bisa sejahtera. Begitu maksudnya. Jadi begini, kalau bicara kesejahteraan, Bapak Ibu, kita tidak bisa bicara perkara 1 tahun atau 2 tahun. Atau hanya perkara sebulan, 2 bulan. Enggak. Bapak Ibu memikirkan kesejahteraan anak-anak. Itu sejak dia masih TK atau masih SD kan, sudah ngomongin atau memikirkan kesejahteraannya. Jangka panjang sekali. Itu yang kita perhatikan kalau kita membaca Amsal ini. Udah? Dan lagi. Nah, kemudian kalau nggak ada, Bapak Ibu, selain kemalasan, itu ada hal lain yang harus dihindari oleh anak-anak muda supaya mereka tidak jatuh dalam kemiskinan. Nah, sekarang silahkan ke bab 23. Amsal 23, tolong dibaca dari ayat 29 sampai dengan 35. Siapa yang mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam,
mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 35 Pak ya? 35. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ini situasi orang kalau mabuk kan ya. Ini urusannya bukan sekedar minum wine, enggak, bukan begitu. Mabuk, lihat ya, 30. Duduk dengan anggur sampai jauh malam. Datang mengecap anggur campuran. Kalau orang sampai minum anggur, lihat, merah warnanya, menarik. Lalu ketika diminum, oh ini nikmat. Lalu apa yang kemudian terjadi setelah kebanyakan minum? Mabuk kan? Mulutnya ngomong aneh-aneh. Lalu mata jadi nggak jelas, ngelihat yang nggak kelihatan. Lanjut. 34. Seperti orang di tengah ombak laut. Begitu gimana? Kalau orang sudah mabuk, jalannya kan nggak bisa tegak. Kemudian lihat, kalau dia dipukul nggak rasa, dipalu nggak rasa. Ntar kalau udah bangun, nyari anggur lagi. Itu keadaan orang yang mabuk. Nah, sekarang ke bab 31. Amsal 31. Ini nasihat ibu dari seorang raja. Ibu dari Lemuel. Lemuel itu adalah raja Masa. Amsal 31. Ayat 4 sampai dengan 7. 4 sampai dengan 7. Tidaklah pantas bagi raja, hei Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarkan ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Wah, ini kalau yang senang minum wine sedih baca kalimat kayak gini kan. Nah, Lemuel itu raja. Lemuel itu raja. Dan ibunya mengingatkan, kamu nggak pantas kamu minum anggur. Nggak pantas kamu mabuk. Begitu kamu sebagai raja mabuk, ngomongnya ngaco. Bayangkan seorang raja dalam keadaan mabuk harus ambil putusan. Berantakan. Nah, kalau begitu, terus gimana dengan anggur? Kasih kepada orang-orang miskin. Supaya mereka melupakan kemiskinannya. Kalau kembali ke bab 23 tadi, jangan melihat kepada anggur. Kalau kamu melihat anggur, lalu minum, terbiasa minum. Gimana? Orang kayak gini bisa bekerja keras? Bisa bekerja baik? Tidak akan bisa. Ini satu hal lain lagi yang harus dihindari. Orang yang bekerja keras, menggunakan uangnya untuk minuman keras dan mabuk,
itu hanya akan mencelakai diri. Nah, kemudian yang berikutnya, silahkan ke Amsal bab 5 dan 6. Amsal 5 dan 6. Yang 5 dulu ya. Ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkan telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. 3. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. 7. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, jangan kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Mana? Apa yang disampaikan oleh Bapak ini atau guru ini? Jauhkan jalanmu daripada dia. Jauhkan diri dari perempuan jalan. Dan janganlah menghampiri pintu rumah. Jangan pernah mendekati pintu perempuan jalan. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Nah, Bapak Ibu, ini yang soal yang lain lagi. Bukan anggur, bukan mabuk ini. Tapi pergi ke lokalisasi. Ingat ya nak, jangan pernah kamu pergi ke lokalisasi. Nah, itu bahasanya sekarang. Jangan pernah mendekati seorang perempuan jalan. Kalau kamu sampai pergi ke rumah perempuan jalan, dampaknya bisa sangat berat. Kalau bicara langsung kepada kesejahteraannya, kamu kerja keras, kamu punya uang, uangmu kamu berikan kepada perempuan jalan itu. Ya. Kemudian orang itu, perempuan jalan itu, akan mengenyangkan diri dengan kekayaan. Kamu bekerja keras, kamu menjadi kaya, tapi kemudian hasilnya perempuan jalan ini yang akan menikmati. Kamu sendiri bagaimana? Lihat, ini yang menyedihkan. Akhirnya, ayat 11, engkau akan mengeluh. Kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Bisa langsung menangkap Bapak Ibu, daging dan tubuh binasa ini menyangkut penyakit kelamin. Memang sudah ada penyakit kayak gitu? Sudah. Dan efeknya apa? Daging, tubuh, ini sakit, kacau, tidak ada obatnya. Yang kemudian terjadi hanyalah menyesal kenapa kok tidak mendengarkan ajaran gurunya dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kitab Amsal mengajarkan atau mengajak orang untuk mengingat supaya orang mencari hidup yang sejahtera, karena kesejahteraan itu, hidup itu mendatangkan macam-macam keuntungan. Dan supaya orang bisa hidup sejahtera, memiliki kekayaan, hindari kemalasan. Seperti kerja keras. Hindari juga kemabukan. Dan yang berikutnya, hindari juga ini perzinahan, pelacuran. Karena kalau sampai kamu pergi ke pelacuran, perhatian ya, hasil kerja kerasmu yang menikmati orang lain. Sementara kamu sendiri bisa jadi harus menanggung penyakit. Nah, ini yang disampaikan
di kitab Amsal. Nah, untuk anak-anak muda, Bapak Ibu bisa sampaikan dan jelas sekali kan. Ini nyambung dengan yang kita alami. Jangan malas, kerja keras. Dan ya, ini semua nomor satu dikatakan, yaitu nanti kan kamu sendiri yang menikmati hasilnya. Nah, begitu Bapak Ibu yang disampaikan di dalam kitab Amsal. Belum selesai ya. Kitab Amsal mengajak orang untuk menghindari kemiskinan. Tetapi tidak pernah mengatakan orang miskin itu malas. Enggak. Juga tidak pernah ya, guru hikmat menganjurkan, jangan bantu orang miskin. Kekayaan itu kelimpahan karena usahamu, jangan perhatikan orang miskin. Enggak, kitab Amsal tidak mengatakan begitu. Apa yang dikatakannya tentang hal ini, kita lanjut di pertemuan yang berikut ya. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak, Pak. Kita sudah boleh belajar dari kitab Amsal untuk belajar bagaimana hidup sejahtera dan tidak melanggar hal-hal yang negatif ya. Baik, kita akan lanjut di minggu depan, masih di Amsal ya Pak ya. Iya, nanti mungkin sambung dengan yang lain juga. Ya, baik. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Okada. Ya, baik, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur telah mendampingi kami selama belajar. Semoga apa yang kami belajar malam ini di tema Amsal oleh Bapak Seto mendatangkan kebijaksanaan dalam pengetahuan yang benar. Sebentar lagi kami kembali aktivitas masing-masing dan istirahat malam. Lindungilah kami malam istirahat dan berikanlah berkat baru di esok pagi. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak. Pak Seto.